Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam streaming doa malam pada saat ini. Mari kita mau satukan hati, kita mau naikkan penyembahan buat Tuhan. Kita mau berterima kasih atas setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang selalu sempurna dan boleh kami rasakan sampai saat ini. Dan kami boleh ada, kami boleh sehat. Kami percaya semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan kami rindu membawa pujian kami. Kami rindu membalas kasih-Mu Tuhan lewat penyembahan kami. Roh Kudus berkaryalah bagi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya urapan-Mu tetap terus ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh kami berterima kasih atas setiap anugerah-Mu, atas setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami, atas setiap cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami, Engkau Tuhan yang tetap terus bersama dengan kami, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Nanti itu biarlah hati kami, jiwa kami, bahkan hidup kami mau tetap terus berterima kasih atas segala yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Mari kekasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur lebih lagi kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat
cukup bagimu, hanya untukmu selamanya. Terima kasih buat anugerahmu, buat kebaikanmu, buat cintamu dalam hidupku selamanya. Ku berterima kasih kepadamu, ya Allahku, ya Tuhanku. Segala pujian hanya bagimu, hanya untukmu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih padamu, ya Allahku. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Haleluya. Banyak hal yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Banyak hal yang membuat kami mungkin pernah ragu atas setiap kebaikan-Mu. Namun malam hari ini, dengan iman percaya, dengan iman yang teguh, kami tetap mau yakin bahwa Engkau Tuhan yang tetap terus memberikan kasih setia-Mu bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang tetap terus memberikan cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami tetap terus menjadi penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih,
Kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari untuk mendasari kita dalam mengikut dan mengiring Tuhan dalam dunia ini. Berdoa, kita mulai. Bapa di surga, Allah yang khalik langit dan bumi, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah yang kami puja, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ini boleh berbakti, memuji, muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami, supaya kami melakukan dan supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Kami menyerahkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua, pakai hamba-Mu yang sederhana untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi, kita supaya aman, kita harus hidup sesuai dengan anjuran pemerintah, yakni kita selalu mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker bila keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semuanya itu untuk menghindari kita dari hal yang tidak baik. Kalau saya merenungkan protokol kesehatan yang harus kita ikuti sesuai dengan anjuran pemerintah ini merupakan hal yang baik. Dan kalau saya renungkan, saya ambil kesimpulan, intinya bahwa di tengah-tengah pandemi ini, supaya kita tetap aman, maka kita harus waspada dan berjaga-jaga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga secara rohani. Jauh sebelum peradaban dunia ini, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa selama kita menumpang hidup di dunia ini, mengikut dan iring Tuhan Yesus, kita juga harus selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani. Seperti yang dinasihatkan dalam Injil Lukas oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan carut-marut karena dosa. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani. Mengapa kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada secara rohani? Menurut firman Tuhan, alasan-alasan yang menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani. Yang pertama, karena kita akan berbahagia. Ayat 35 sampai ayat 38. Paling tidak 2 kali disebutkan dalam ayat tadi, ditegaskan dalam ayat tadi. Ayat 37 dan ayat 38 bagian akhir. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia mengikat pinggangnya dan mempersilahkan kepada mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Juga diulangi lagi dalam ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani, supaya kita berbahagia. Kata bahagia dalam bahasa Inggris terjemahkan bless, artinya diberkatilah, berbahagialah. Dalam ayat tadi ditegaskan paling tidak ada 2 gambaran untuk menegaskan orang Kristen supaya selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani. Gambaran yang menegaskan supaya orang-orang Kristen hidup dalam dunia yang mendekati akhir zaman, yang mendekati kedatangan Tuhan Yesus Kristus, supaya tetap waspada dan berjaga-jaga terhadap iman dan kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Gambaran yang pertama digambarkan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Digambarkan seperti orang yang selalu siap bekerja. Kata hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, ini merupakan peribahasa yang dipakai pada zaman Alkitab. Ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam budaya Indonesia, peribahasa ini sama dengan sing-singkan baju lenganmu. Arti dari peribahasa itu sama, yakni orang yang siap untuk berjuang, orang yang siap untuk melakukan tugas pekerjaannya. Dan pelitamu tetap menyala. Maknanya sama, menegaskan orang yang selalu siap sedia. Orang yang selalu siap melakukan tugas pekerjaannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sembrono, tetapi kita tetap siap sedia, bekerja, melakukan pekerjaan rohani tentunya. Dan pekerjaan rohani tidak lain adalah kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi alat kemuliaannya Tuhan di bumi ini. Jadi kalau kita sampai acuh tak acuh, kita tidak peduli
akan pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan mentaati segala firman-Nya. Itulah pekerjaan rohani yang harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan oleh setiap orang Kristen. Inilah bukti orang-orang Kristen yang selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani, yakni melakukan pekerjaan Bapa kita, menjadi saksinya, mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Itu adalah tugas pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Gambaran yang kedua, untuk menegaskan orang-orang Kristen yang selalu waspada dan berjaga-jaga, tidak boleh sembrono, tidak boleh acuh tak acuh terhadap hal-hal yang bersifat rohani, digambarkan sebagai hamba atau doulos yang menanti tuannya atau kuriosnya. Ayat 36 dikatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan baginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya yang menunjukkan iman dan kesetiaan, ketaatan kita kepada Allah sebagai bukti bahwa kita orang-orang percaya yang selalu melek, kita selalu waspada, berjaga-jaga secara rohani. Kita digambarkan seperti seorang hamba yang menanti tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan kita dengan Dia. Tuhan menggambarkan hubungan Allah dengan kita seperti seorang hamba dan Tuhan dari satu sisi. Dari satu sisi kadang-kadang Tuhan menyebutkan kita sebagai anak dengan Bapa. Dari satu sisi kadang-kadang Tuhan menyebutkan kita sebagai sahabat. Tetapi dalam konteks ini Tuhan menempatkan posisi kita sebagai hamba, doulos, yang telah dibeli oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaan kita. Pada zaman Alkitab ditulis, seorang budak atau doulos adalah seorang yang telah dibeli oleh tuannya dengan harga yang lunas di pasar perbudakan. Dan ketika dibeli dengan harga yang lunas, budak ini menjadi milik tuan sepenuhnya. Mati dan hidupnya terletak di tangan tuannya. Dan tidak ada kebanggaan, kebahagiaan, sukacita, kepuasan hidup seorang budak selain menyenangkan, membahagiakan tuannya. Jadi ketaatan, ketundukan secara mutlak itulah yang menjadi kebanggaan, cita-cita, tujuan seluruh aspek hidup seorang budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dari satu sisi adalah doulos-doulosnya Tuhan. Walaupun kita tidak melayani secara full time, kita tidak menjadi gembala sidang, atau kita tidak menjadi penginjil, atau kita tidak menjadi majelis gereja, tetapi semua yang percaya Tuhan Yesus telah ditebus oleh darah Yesus, dibeli oleh darah Yesus. Kita adalah semua doulosnya Tuhan. Hidup kita 100% milik Tuhan,
sepenuhnya. Jadi tidak ada kebanggaan yang kita banggakan dalam hidup ini selain kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mentaati, kita tunduk kepada Allah di dalam Yesus Kristus secara all out. Itulah yang menjadi cita-cita dan kerinduan kita. Dalam konteks kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena ayat ini konteksnya menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Karena ayat-ayat ini banyak sekali dikutip sama dengan yang ditulis dalam Matius pasal 24 tentang khotbah akhir zaman. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, mendekati kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua ini. Itu sebabnya kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani, karena kita akan berbahagia, kita akan bersukacita ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya harus memiliki pikiran untuk selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani supaya berbahagia, supaya bersukacita, supaya diberkati dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani. Alasan yang kedua, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Ayat yang ke-39 dan 40 ditegaskan seperti ini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi yang kedua, mengapa orang Kristen harus selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani? Imannya supaya tetap menyala, imannya supaya tetap setia taat mengasihi Tuhan, tetap bekerja, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan sebagai harta di dunia yang harus diprioritaskan. Alasan yang kedua, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak disangkakan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus pasti, tetapi tidak seorang pun tahu kapan persisnya. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah kita pekerja, setia, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai bukti kewaspadaan dan berjaga-jaga kita secara rohani. Menjaga iman kita supaya tetap menyala, tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali ke dunia digambarkan seperti seorang pencuri. Artinya tidak pernah memberi konfirmasi
tidak pernah beri informasi kapan, tanggal berapa, hari apa, tahun berapa. Digambarkan seperti pencuri dalam ayat 39 tadi. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi karena kedatangan Tuhan Yesus itu digambarkan seperti pencuri. Artinya tidak ada yang diberitahu terlebih dahulu. Seperti seorang pencuri ketika akan mencuri atau membongkar rumah yang sudah menjadi targetnya, kan tidak ada yang diberitahu dulu. Tuan rumahnya, tuan rumah, aku pencuri, akan datang nanti jam 12, awas ya. Nah, kalau seandainya pencuri yang seperti itu, pasti semua yang ada dalam rumah itu tidak akan tidur, akan berjaga-jaga semua. Nah, jadi demikian juga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia juga tidak memberitahukan dulu. Kalau seandainya memberitahukan dulu, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, wah pasti akan siap-siap semua. Nah tetapi karena Tuhan Yesus datang kembali ke dunia yang kedua nanti, tidak ada seorang pun yang tahu, hanyalah Bapa yang tahu. Maka tugas kita bukanlah bertanya kapan datang, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita selalu siap sedia. Kita selalu waspada, kita berjaga-jaga dengan kita tidak membiarkan pelita iman kita redup, pelita iman kita tidak menyala, tetapi sebaliknya, kita seperti orang yang selalu siap bekerja, melakukan tugas, tanggung jawab kita selama menumpang di dunia ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, itu sebagai bukti bahwa iman kita tetap menyala, kasih kita kepada Allah tetap menyala. Jadi karena Tuhan Yesus Kristus kedatangannya kedua kali digambarkan seperti pencuri yang tidak memberitahu kepada tuan rumah, maka yang bisa kita lakukan hanya waspada dan berjaga-jaga. Itu sebabnya penerapannya dalam ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Istilah anak manusia menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah Mesias. Ungkapan anak manusia menunjuk kepada Mesias, Allah yang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia berdosa. Dia telah datang menjadi Juru Selamat yang mati di kayu salib dengan darahnya yang tercurah, membeli manusia dari perbudakan dosa oleh darahnya itu. Dia mati dikuburkan karena dia Allah yang maha dahsyat, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan setelah menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, dia akan datang kembali menjemput umat yang percaya, membahagiakan umat yang telah ditebus.
dan akan menjadi hakim pada hari yaumul kiamah bagi orang berdosa. Itu sebabnya karena kedatangannya ke dunia yang kedua kali untuk menjemput umat pilihannya dan menjadi hakim pada hari yaumul kiamah itu. Tidak tahu kapan Tuhan datang. Itu sebabnya kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga dengan tetap mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Menjadikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan menyelamatkan kita, yang sudah menyelamatkan kita dan yang akan menyelamatkan kita, itu sebagai harta yang utama, harta yang abadi dalam dunia ini. Jadi saudara kasih Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah begitu banyak, dan nanti klimaknya ketika masuk ke masa antikris atau masa kesengsaraan. Dosa, kejahatan manusia yang merajalela di mana-mana akan semakin meningkat puncaknya nanti ketika masuk masa tribulasi. Dan sebelum semuanya itu menimpa seluruh dunia, kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati segala berkat Tuhan, marilah kita tetap menjaga iman kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh acuh tak acuh. Banyak orang-orang yang hidupnya acuh tak acuh terhadap hal-hal yang surgawi. Acuh tak acuh akan perkara-perkara ilahi. Ini sangat membahayakan. Hanya mencari harta, hanya mencari kekayaan, hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang sementara. Ini kalau terjadi dalam kehidupan orang Kristen, bisa dikategorikan orang Kristen yang tidak waspada dan berjaga-jaga secara rohani. Tetapi itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Melalui ayat ini kita diingatkan untuk hidup selalu waspada dan berjaga-jaga secara rohani, yaitu supaya kita tetap bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksinya, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai harta yang indah, harta yang membanggakan di dunia ini sampai di kekalan. Itu yang harus menjadi orientasi kita. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, kiranya menyemangati hidup rohani kita untuk lebih lagi dalam kita mengasihi Tuhan di dunia yang semakin tidak menentu ini. Sehingga kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita, baik selama kita menanti Tuhan datang, selama kita masih hidup di dunia ini, juga di kekekalan nanti. Tuhan memberkati kita semua, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas bagian firman-Mu yang mengingatkan kami. Hidup di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, kami hanya memandang kepada kuasa-Mu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kami terus tekun, taat, setia, mengikut dan iring Tuhan. Kami harus seperti seorang yang selalu siap bekerja,
melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kami harus selalu siap seperti seorang hamba terhadap Tuhannya, yang selalu siap sedia melakukan tugas pelayanan kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia untuk menjemput umat pilihannya. Tuhan memberkati seluruh dan jemaatmu, Tuhan memberkati Bapak Gembala Gereja Betani di Madiun ini, dan semua keluarga, anak cucu, dan semua jemaat, dan semua majelis, semua yang ambil bagian dan pelayanan, dan seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati dengan limpah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan firman-Mu, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kota pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu akan terus menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami tidak akan takut dan gentar. Bahkan kami akan terus maju bersama Engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap aktivitasnya, baik di dalam keluarganya, pekerjaan dan pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Magetan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, pelayanannya. Semua Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang telah menabur, kami juga percaya Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat bagi jemaat-Mu. Kidara mata sikata payara mata, kinara masyadara mara. So kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus
dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kamu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.